Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan meringkas dengan bacaan kitab Iqodul Himam ini dari seri 1 dan kedua, diulangi lagi biar jelas bagi sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang mengikuti kajian kitab Iqodul Himam. Untuk itu mohon disimak kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Idfan wujudaka fi ardil humuli. Idfan, kuburlah atau tanamlah wujudaka akan eksistensimu fi ardil humuli, ke dalam tanah atau daerah yang tidak terkenal. Fama, maka sesuatu nabata yang tumbuh, mimma dari sesuatu, lam yudfan yang tidak ditanam, apa sesuatu itu layatimu tidak akan pernah sempurna apa nitaju hasil daripada manabata. Ad-dafnu, maka adapun dafnu, alafat dafn di dalam kata idfan itu apa maknanya? Huwa adapun ad-dafnu itu at-taghtiyatu, yaitu menutup. Wasitru maksudnya juga menutup. Wal khumulu, maka adapun yang dimaksudkan khumul itu sukutul manzilati, jatuhnya posisi. Indan nasi, ada di khalayak banyak orang. Artinya sukutul manzilah itu merendahkan posisinya. Padahal dia derajatnya tinggi, tapi dia tidak merasa tinggi. Dia seperti orang biasa. Itu yang disebut dengan khumul, berarti menyembunyikan, yaitu posisi, kehormatan, pangkat dan jabatannya. Wanita jusyajaroti, maka adapun hasil daripada syajarah pohon itu samrotuha, yaitu buahnya pohon. Pohon yang paling penting itu adalah buahnya. Ustu'ira, yang ditukar, ustu'ira yang dipinjamkan. Lafadz khumul guna di sini dalam rangka lil hikami, untuk makna hikmah-hikmah, wal mawahibi dan peparing-peparing, wal ulumi dan ilmu, allati yajtani yang akan memetik atau memanen akan al maksudnya ada al hikam, al mawhib, wal ulum. Siapa al abdu, seorang hamba, minal ma'rifati, dari kenal billahi, kepada Allah. Wadzalika, dan adapun itu biar bisa panen, seorang hamba biar bisa panen ilmu, hikmah-hikmah dan mawahib itu inda mauti nafsihi, ketika mematikan nafsunya, wahayati ruhihi, dan menghidupkan atau hidupnya hatinya. Kultu, saya katakan, ustur, tutuplah nafsaka akan diri, ayyuhal muridu, wahai murid thariqah, orang yang sedang menjalani thariqah atau belajar suluk menuju kepada Allah. Setelah itu wadfanha, tidak hanya ditutupi tapi wadfanha, kuburlah, tanamlah akan nafsu fi ardil humuli, di bumi yang tidak terkenal, yang tidak viral, hatta tastaknisa, sehingga menjadi senang, tenang, yang namanya yaitu nafsu, bi dengan humul, watas tahliyahu, dan sehingga menjadi nyaman, manis, ya, hu akan humul, watas tahliyahu, dan akan menjadi manis, enak rasanya, apa nafsuhu, di tempat humul. Wayakunu, dan ada indaha, ketika itu nafsu, itu ahla, pada saat nafsu itu sudah ditempatkan di humul, itu ahla akan merasakan manis minal asali, dibandingkan manis daripada madu. Itu ahla lebih manis. Wayasiru, sehingga menjadi apa al-duhuru, penampilan pamer yang menjadi kesukaan nafsu itu, ya, ketika nafsu itu sudah diajari, ditempatkan di bumi yang humul, yang tidak terkenal. Indah, ada di sisi nafsu itu amaro, lebih pahit minal handoli, dibandingkan jamu pahit.
Artinya bahwa nafsu ketika sudah ditempatkan di tempat yang tidak enak, ditempatkan di bumi khumul yang tidak terkenal, maka kalau sudah menjadi kebiasaan nasi, maka nafsu ketika dimunculkan menjadi kembalikan ke habitatnya, dia tidak merasa enak, dia akan merasakan kepahitan yang dahsyat, justru lebih dahsyat daripada handoli, daripada jam-jam. Fa idza dafantaha, maka apabila kamu menguburnya atau menutupi akan nafsu fi ardil humuli, di tanah atau di bumi yang tidak terkenal, wam kadat, dan akan menjadi panjang apa urukuha, akar-akarnya nafsu, bihi, di dalam bumi humul, fahina idin, maka ketika itu tajna, maka engkau akan memanen samrotaha, akan buahnya nafsu, karena nafsunya sudah diubur, sudah ditutupi, ya. Wayatimu, dan menjadi sempurna laka bagimu apa nitaju, hasilnya nafsu itu menjadi sempurna. Wahwa, dan adapun yang dimaksudkan menjadi kesempurnaan ibadah seseorang, itu yang disebut adalah sirul ikhlasi, rahasia ikhlas. Watahak wawa sirul ikhlasi, rahasia ikhlas. Watahakuki, dan menjadi nyata bimaqami khawasil khawasi, yaitu ada di dalam makom istimewa di antara istimewa. Artinya ketika orang sudah sampai kepada sirul ikhlas, maka nyata-nyata betul-betul dia ada di dalam makom yang paling khusus, yang istimewa di atas istimewa. Artinya bahwa orang kalau sudah di atasnya ikhlas, yang disebut sirul ikhlas tabari itu, maka orang itu telah diposisikan di tempat yang paling hebat, yang paling khawasul khawas. Dan khawasul khawas inilah orang yang mempunyai keikhlasan, dibawa di atas ikhlas yang disebut dengan tabari atau sirul ikhlas, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai keikhlasan. Jadi bagi makom khawasul khawas ini akan diberikan kepada orang-orang yang sudah tabari, melepaskan diri dari segala daya kekuatan, itu semuanya bersumber dari Allah. Wa amma idza lam tadfanha, wa amma, dan adapun idza lam, apabila tidak tadfanha, kamu tidak menguburnya akan nafsu. Jika kamu tidak mengubur nafsu fi ardil humuli, di bumi yang tidak terkenal, wa taraktaha, dan engkau meninggalkan nafsu ala dhahri syuhrati, ala dhahri syuhrati, di atas penampilan atau di atas punggungnya penampilan keterkenalan, tajawala, pasti akan kemana-mana. Siapa? Yaitu engkau itu adalah nafsu. Kalau sudah seperti itu matat, maka akan mati apa syajaratuha, buahnya nafsu. Au asqatat, atau menjadi berguguran apa samratuha, buahnya nafsu. Fa idza jana, apabila sudah memetik siapa al-arifuna, orang-orang yang alim ma'rifah, ma, terhadap sesuatu, gorosu, yang telah mereka tanam, hu, akan ma, min jannati ma'arifihim, yaitu di taman-taman ma'rifahnya mereka, minal ulumi, yang terdiri dari ilmu, wama, dan sesuatu dafanu, yang mereka telah menanamnya, menutupi siapa arifun, hu, akan ma, min kunuzil hikami, dari gudangnya hikmah, wa makhazinil fuhumi, dan yaitu simpanan-simpanan pemahaman. Coba bayangkan, orang-orang ahli makrifah itu sudah panen dari apa yang mereka tanam. Di mana itu di mana mereka tanam, yaitu di taman-taman makrifah mereka yang terdiri dari ilmu, dan bahkan mereka sudah menyembunyikan apa yang mereka tanam, yaitu di mana, di gudang hikmah. Itu akan memetik banyak sekali panen-panennya orang-orang ahli makrifah. Sementara bakoita, kamu masih, anta, akan engkau fakiron, orang yang selalu fakir, orang fakir, sailan, yang selalu meminta-minta, ausarikon, atau sebagai seorang pencuri, soilan yang sesat. Qala dawuh siapa Sayyiduna, yaitu Tuhan kita,
Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Di ashabi kepada para ashabnya, atau boleh diartikan kepada para kaumnya. Aina di mana tanbutu akan tumbuh apa al-habbatu yang namanya biji-bijian. Nabi Isa pernah bertanya kepada pengikutnya, di mana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh? Qalu, mereka menjawab, fil ardi, ada di tanah. Yang namanya tumbuh-tumbuhan itu tumbuhnya di tanah, katanya kaumnya. Qala, maka kemudian berkata Nabi Isa, kadzalika, ya seperti itulah. Al hikmatu, namanya hikmah, itulah tanbutu, ilmu hikmah itu tidak akan pernah lahir, tidak akan pernah tumbuh illa fi qalbin, kecuali tumbuhnya hikmah itu ada di dalam hati. Kal ardi, seperti halnya bahwa tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di tanah. Wa qala, dan dawuh siapa ba'dul arifina, orang-orang yang ahli ma'rifah juga, kullama dafanta, ketika dafanta kamu kubur, kamu sembunyikan, kamu tutup nafsaka akan nafsumu, ardon di dalam tanah, sama maka akan menjadi tinggi apa qalbuka, hatimu, samaan seperti tingginya langit. Masya Allah. Wa qala, dan dawuh siapa Rasulullah SAW, rubba ash'as al-baradi tamraini tanbu anhu ayunun nasi law aqsama 'alallahi la abarrahu fi qasamihi. Rubba ash'as, banyak sekali orang-orang yang rambutnya acak-acakan, al-baro, yang penuh dengan debu. Jadi rambutnya itu hampir seperti debu, saking banyaknya debu. Jadi Tomro ini yang mempunyai dua pakaian yang lusuh, sudah tampilannya acak-acakan, gimbal, dia berpakaian lusuh, itu pun hanya punya dua pakaian, tanbu yang menjadikan tidak senang anhu kepada orang yang berpenampilan seperti itu. Siapa? Ayunun nasi, yaitu pandangan mata orang-orang. Padahal aksama, andaikan bersumpah, siapa? Rubba ash'as, orang yang model seperti ini, alallahi, kepada Allah, la abarrohu, maka niscaya akan memenuhi siapa Allahu kepada orang yang model seperti ini, fi qasamihi, di dalam sumpahnya. Jadi orang ini orang yang istijab. Allah tidak melihat dari sisi penampilan, yang jelas bahwa orang itu nyambung terus qalbiyahnya kepada Allah atau bersama Allah. Wa kana, dan ada alaihi, itu alaihi tetap atas Nabi as-sholatu, adapun sholawat wassalamu dan salam. Ada siapa Nabi itu jalisan, dalam keadaan duduk, ma'al Aqra' bin Habis, bersama sahabat namanya Aqra' bin Habis. Sahabat Aqra' bin Habis itu kabiru Bani Tamim, seorang pemimpin suku Bani Tamim. Famarra, maka lewat alaihi, atas Nabi, siapa rajulun, seorang lelaki, min fuqara'il muslimina, dari orang-orang fakir, dari kalangan orang-orang Islam. Faqala, maka bertanya siapa Nabi alaihissalam, bertanya lil Aqra' bin Habis, kepada Aqra' bin Habis, ma taqulu fi hada, ma adapun apa taqulu, yang bisa kamu katakan, fi hada, terhadap ini orang yang seperti ini, menurut kamu bagaimana, sahabat Aqra' bin Habis. Faqala, maka menjawab siapa, yaitu Aqra' bin Habis, hada ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, min fuqara'il muslimina, orang yang berasal dari fakirnya, dari golongan orang-orang Islam. Hakikun, nyata, terbukti, benar. Orang kalau model seperti ini, in khotoba, jika melamar. Siapa orang yang gimbal ini? Allah yuzawwaja, tidak akan pernah dinikahkan. Kalau orang ini meminang, tidak akan pernah diterima. Kalau ingin menikah, tidak akan pernah dinikahkan. Wa ini sta'dzana, maka jika minta izin orang yang model seperti ini, orang gimbal ini, Allah yu'dzana, tidak akan pernah diizinkan lahu, bagi orang yang model seperti ini. Wa in qala, dan jika berkata siapa orang yang model seperti ini, Allah yusma'a, maka tidak akan pernah didengarkan lahu, bagi orang yang model seperti ini. Summa marra, maka kemudian lewat, bima, dan ini ada lagi ini rojul yang kedua, ada lelaki yang kedua, itu lelaki yang pertama tadi tampilannya gimbal itu. Summa marra, kemudian lewat bima, melewati Nabi dan Aqra', siapa rojulun, seorang lelaki, minal mutrofina, yang berasal dari kalangan eksekutif, kalangan orang-orang berjois, kalangan orang-orang kaya. Faqala, maka berkata, bertanya
lahu kepada Aqra siapa alaihi yaitu alaihi salam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini minta komentarnya. Komentar yang kedua ini bagaimana? Nabi tanya kepada Aqra, "Wa ma taqulu wa ma adapun apa taqulu yang bisa engkau katakan ya Aqra fi hadza terhadap orang yang kedua ini?" Faqala maka berkata siapa Aqra, "Hadza adapun ini tuh hakikun nyata, benar-benar. In khotoba jika rajul yang kedua ini meminta atau meminang pasti wajah pasti akan dinikahkan. Wa ini stadzana kalau rajul yang kedua yang berasal dari orang kaya ini kalau minta izin ayyudzana pasti akan diizini lahu bagi rajul minal mutrafin, rajul yang berasal dari orang kaya. Wa in qala dan jika berkata siapa rajulun minal mutrafin ayusma pasti akan didengarkan lahu bagi rajul. Betapa manusia itu betapa tidak adilnya melihat seseorang itu hanya dari tampilannya. Ini sebagaimana teskis yang ditanyakan Nabi kepada sahabat Aqra bin Habis. Nyata-nyata manusia itu selalu membedakan dan selalu membeda-bedakan dari sisi penampilannya. Faqala dan dawuh Nabi lahu kepada Aqra, hadza yaknil fakir. Aqra ini orang fakir. Itu khairuman sebaik-baik orang. Mala al-ardo yang memenuhi bumi min hadza dibandingkan laki-laki yang tampan, yang laki-laki yang kaya itu. Ini orang penampilannya gembel itu adalah manusia terbaik. Jadi nggak bisa tampilan itu dijadikan tolak ukur untuk menilai orang. Wa fi madkhil humuli dan di dalam pujian terpujinya atau pujian humul. Jadi terbuat di dalam penjelasan. Wa fi madkhil humuli di dalam terpujinya sifat humul, sifat tidak terkenal itu hadisun adapun hadis kasiratun yang banyak hadis itu sudah banyak memuji tentang humul ini. Wa fadhailu masyhuratun dan keutamaan masyhur yang sangat masyhur itu banyak. Tetapi walau lam yakun andaikan tidak ada fihi di dalam madkhil humul, di dalam memuji tentang fadilahnya terpujinya orang humul, kecuali hanya illa rohah. Di situ itu hanya ada keenaan saja. Illa rohah itu kecuali hanya rasa enak. Wa farahul qalbi dan mungkin farahul qalbi itu artinya kosong, artinya hanya mendapatkan kekhusyuan saja, ketenangan saja. Lakana maka ada. Apa? Ada cukup andaikan tidak ada madkhil humul itu lakana maka cukup ada dengan rohah dan wafuruhul qalbi itu kafian sudah mencukupi. Andaikan umpamanya di dalam hadis itu tidak ada penjelasan tentang utamanya atau keistimewaan tentang humul tidak ada. Sesungguhnya dengan cukup merasakan enak, ya tenang. Karena orang kalau sudah tidak viral itu kan tenang, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang mencari-cari. Dia hanya bisa beribadah dengan Allah. Dan akan menjadi tenang. Itu sudah cukup lakana kafiyah. Wa ansyada dan telah menyenandungkan siapa ba'dhum sebagian ulama sufi wa huwa adapun yang dimaksudkan itu ada yang sebagian ba'dhum itu al-Hadrami ish khamilal dzikri bainan nasi wardabihi badaka aslamu lid dunya walid dini ish hiduplah khamilal dzikri dengan menyamarkan keterkenalan atau menyamarkan zikir, menyamarkan diri dari terkenal bainan nasi di antara manusia wardo dan terimalah dengan cara humul bihi dengan humul. Padahal maka adapun humul tidak viral, tidak terkenal itu aslamu lebih bisa menyelamatkan di dunia bagi dunianya seseorang tadi walid dini dan kepada agamanya. Man ada mana syaron nasalam taslamu diyanatuhu walam yazal baina tahrikin wa taskinin. Man asyarah, man barang siapa asyarah yang bergaul an-nasa dengan banyak orang lam pasti tidak akan pernah selamat apa diyanatuhu keberagamannya man. Orang kalau sudah terkenal pasti viral, pasti banyak pengikutnya, pasti banyak orang yang
mencintai. Ketika sudah viral terkenal itu pasti orang itu tidak lepas dari ujian dengan keterkenalannya. Apa ujiannya? Pasti dia mendapatkan fasilitas. Akhirnya seperti itu. Pasti dia akan diuji dengan rasa bahagia. Nah, ini membahayakan kalau kemudian kebahagiaannya, kebanggaannya, ya, dengan banyaknya pengikut itu menjadi kebanggaannya dia, maka itu akan menjadi menjadi fitnah besar terhadap agama. Makanya itu yang dimaksud orang itu tidak akan pernah selamat. Apa? Dia nabuh keberagamaan. Walam yazal baina tahrikin wa taskinin, dan akan selalu terus orang itu akan mengalami antara bergerak dan diam. Tidak pernah tenang maksudnya, tidak pernah tenang. Waqala, dan dawuh ba'dul hukamai, sebagian orang-orang ahli hikmah, al-humulu, adapun tidak terkenal. Ya, humul dilupakan, bisa diartikan dilupakan banyak orang. Al-humul itu nikmatun, nikmat. Wan nafsu, adapun nafsu tak bau, tidak menyukai apa nafsu akan humul. Karena nafsu itu senengannya di tempat-tempat yang membuat dia itu senang. Senengannya nafsu. Senengannya nafsu itu adalah tempat-tempat di mana dia dapat pujian, di mana dia mendapatkan prioritas, dia dilulukan orang, dia dipuji orang, dia dihebat-hebatkan orang. Itu selalu menjadi kesenangannya nafsu. Sedang humul sebaliknya. Maka itu sesungguhnya al-humul tidak terkenal atau melupakan itu nikmat. Tapi nafsu itu tidak mau pada itu. Sebaliknya wadzuhuru, adapun penampilan film orang, ditampilkan orang, dilulukan orang, itu namanya zuhur. Iku nukmatun, sebuah ujian atau penyakit. Lah wan nafsu, adapun nafsu itu tahwahu, seneng apa nafsu akan zuhur, akan berpenampilan itu, mendapatkan pujian orang itu senang. Waqala, dan dawuh siapa akhor, yaitu hukama yang lain, thariqatuna, adapun cara kami, thariqatuna hadhihi, adapun cara kami inilah, latasluhu, tidak layak, tidak cocok. Metode kami itu, metode humul itu adalah metode yang tidak banyak disukai orang, tidak banyak orang senang. Latasluhu, tidak cocok. Kecuali ini hanya cocok humul itu illa biqaumin, kecuali bagi komunitas atau masyarakat kanisat yang pengen membersihkan. Siapa kaum atau menyapu bi arwahihim, akan hatinya kaum itu al-mazabila, akan kotoran-kotor. Ini hanya humul itu hanya disukai oleh komunitas atau orang-orang yang pengen bersih hatinya. Ya, itu hanya itu komunitas. Maka itu ini adalah thariqah kami, dan tidak semua atau tidak banyak orang suka terhadap metode humul ini. Kultu, saya katakan, wajibu dan wajib alaman bagi orang ubtiliyah yang diuji, siapa man bil jahi, dengan kehormatan, wariyasati, dan kepemimpinan, bahwa sesungguhnya manusia itu ada diuji dengan kehormatan, dihormati orang, dipuja orang, ya, diikuti banyak orang, wariyasa, dan menjadi sosok pemimpin atau kepemimpinan. Wajib bagi orang yang diuji dengan jah, ya, hubbul jah, ya, senang kepada kehormatan itu. Apa yastamila, harus berusaha. Siapa man minal kharabi, dari merobohkan, ma, kepada sesuatu, yuskitu, yang bisa memutus, yang bisa menghancurkan, bihi, dengan majahahu, akan kehormatan itu. Jadi ketika orang diuji dengan gila hormat, maka harus dirobohkan orang yang gila hormat itu. Dengan cara apa itu? Dengan cara merobohkan dari gila hormat itu. Wa ingkana, sekalipun ada, ya, untuk merobohkan gila hormat itu makruhan, harus melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Yang penting dunal harami, bukan sesuatu yang diharamkan, al muttafaqi, yang disepakati alaihi, atas keharamannya. Satu misal, bikos didawai, dalam rangka untuk, yaitu menjadikan obat. Obatnya apa? Obatnya merasa terhormat, obatnya gila hormat. Jadi perlu, ya, orang gila hormat itu untuk diobati. Dengan cara apa itu? Para ulama sufi kasuali, seperti minta-minta, bil hawaniti, yaitu di warung-warung,
awid diari atau di rumah-rumah, wal akli dan makan, cara menyembuhkan ini orang yang gila hormat itu. Yang penting bukan perbuatan haram. Kalau perbuatan haram, satu misal mencuri itu tidak boleh, satu misal main judi itu tidak boleh. Pokoknya yang boleh itu perbuatan rendah menurut dia rendah itu ya, tapi yang penting tidak diharamkan. Termasuk wal akli fisuki, makan di pasar. Wahai yarohu nasu, dan ketika itu yarohu melihat hu kepada orang yang akal fisuk, siapa nasu, orang-orang, ketika dilihat oleh banyak orang ketika dia makan di pasar. Wakarukodi, juga seperti orang yang tidur di dalam pasar. Wakasaki, dan seperti minum bilkirbati, dengan menggunakan jebor atau gerabah. Wahamli zabali, dan menggendong kotoran ala roksi, di atas kepalanya, biwakoi, dengan cara dirangkulnya. Wakal masyi, dan seperti orang yang berjalan juga, ini dalam rangka memelonco daripada nafsu yang gila hormat tadi. Dan biasakan wakal masyi, dan seperti berjalan bil hafa, tanpa sandal. Wa idharil hirsi, dan menampakkan kerakusan, wal bukhli, dan bakhil, wasyahi, dan medit. Kalau orang Madura bilang cerai, ya, medit atau bahil. Wa kalubsil mirqaati, dan memakai pakaian tambalan. Wa ta'liqis sabhati, dan mengalungkan tasbih al-kabirati, yang besar. Itu cara-cara untuk merobohkan sifat-sifat gila hormat. Wa kullima, atau begini, dan seluruh dari sesuatu yuskiru, yang bisa menjadikan berat ala nafsi, bagi nafsu. Artinya menjadikan berat itu berat untuk dilakukan bagi nafsu. Ketika nafsu itu tidak senang pada hal itu, maka paksa nafsu untuk melakukan hal itu. Kepada apa? Kepada sesuatu yang tidak disukai nafsu, itu berarti Anda belajar untuk merobohkan daripada nafsu. Nafsu itu termasuk adalah gila hormat. Wa kullima, dan setiap sesuatu yuskilu, yang menjadikan berat apa ma ala nafsi, kepada nafsu, minal mubahi, dari perkara-perkara yang dimubahkan, yang dibolehkan, awil makruhi, atau perkara yang dimakruhkan, dunal harami, bukan sesuatu yang diharamkan. Yang penting itu. Qala dawuh Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu kepada Syekh Zarruq. Wa kama, dan sebagaimana la yasluhu, tidaklah patut, tidak layak, apa dafnu zar'i, yaitu menanam tanaman fi ardi rodiatin, di tanah yang rendah. Sebagaimana la juzu, tidak boleh al-khumulu, melakukan khumul, atau tidak terkenal, melakukan hal-hal yang tidak terkenal. Bihalatin, dengan satu sikap mardiatin, yang tidak diridhoi. Jadi tidak boleh kalau sampean ingin mematahkan atau ingin melumpuhkan yaitu gila hormat Anda itu, dengan cara apa itu? Dengan cara melakukan sesuatu yang tidak diridhoi, tidak boleh. Seperti mencuri nggak boleh, nggak boleh. Kalau ngemis itu boleh, kalau minta boleh. Hal itu sama dengan orang tidaklah layak suku, tidaklah tepat orang menanam tanaman di bumi yang rendah. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Artinya tidak subur, itu pasti tidak akan berhasil. Artinya tidak bagus hasil daripada tanaman yang ditanam di tanah yang rendah. Tetap sekalipun melakukan humul, melakukan sesuatu yang tidak terkenal, ya, yang tidak disukai orang, itu tentu jangan sesuatu yang diharapkan. Tetap harus sesuatu yang diridhoi, bukan bihalatin ghairi mardiyatin, satu perilaku atau sikap atau keadaan yang tidak diridhoi. Wa qiyasu dzalika, adapun kiasan akan hal itu, halatin ghairi mardiyah, bil hussati, dengan cara yaitu hussah. Hussah itu artinya menyakiti diri dengan cara menelan sesuatu yang membuat dia kerongkongannya sakit. Tidak boleh itu. Layasilu, tidak sah. Tidak sah, ya, dengan cara hussah. Li anna futal hayati, karena hussah itu adalah menghilangkan kehidupan. Yaitu menyakiti diri itu kan, nanti bisa mati kan itu. Karena itu akan menghilangkan li anna futal hayatil hisyah maniun, karena menghilangkan kehidupan hisyah. Isya itu yang bisa merasakan, yang masih terasain. Menghilangkan keenaan makan, satu misal, dengan cara menyakiti dirinya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Cara humul seperti itu tidak boleh. Cara humul seperti itu tidak boleh.
Kan itu maniun min kulli khairin, dari setiap kebaikan sekalipun tujuannya baik. Tujuannya baik. Satu misal dia sombong karena suaranya enak. Katanya hikam ini karena jangan sampai ketika Anda dengan suara enak itu menjadikan Anda itu mencari-cari apa? Mencari-cari apa ini, ketenaran. Mencari-cari sesuatu yang akhirnya menjadi kamu itu terlena, minta dipuji, minta prioritas karena suaranya kamu enak. Terus kemudian ada perintah khumul, ada perintah biar hatimu itu masih terus lurus, maka lakukan khumul. Ternyata ketika khumul, cara khumulnya itu adalah salah. Dengan apa itu? Menyakiti, ya, menyakiti badannya, tenggorokannya itu memakan sesuatu yang membuat sakit tenggorok. Itu tidak boleh melakukan cara itu. Maniun di anna futal hayatil hisiyati maniun, karena meniadakan kehidupan yang terasa ini itu dilarang. Min kulli khairin, dari setiap kebaikan, wajiban wa manduban, baik wajib maupun mandub, baik perkara itu kebaikan itu wajib maupun kebaikan itu disunahkan. Wa tafwituha, adapun meniadakan kehidupan, ma'imkani ibqaiha, dengan bersama menempati, ya, ibqa artinya menempati, netep, bertetap, bertinggal di posisi futil hayati. Jadi menghilangkan dengan memposisikan apa? Menghilangkan menghilangkan kehidupan, menyakiti diri, itu muharamun, diharamkan. Ya, sekalipun itu tujuannya tujuan baik, tujuan menghilangkan kesombongan, tapi kemudian kepalanya dipukul-pukulkan ke tembok satu misal, tidak boleh, ya, karena dia masih tetap pada sesuatu yang diharamkan. Ma'imkani, bersamaan masih tetapnya melakukan futil hayat, menghilangkan kehidupan, itu muharamun, diharamkan. Ijma'an, secara ijma'. Seperti dawuhnya Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu menjatuhkan dirimu ila tahluka, ke jurang kerusakan. Bunuh diri satu misal, jelas tidak boleh. Tidak boleh, ya. Karena karena amalnya karena kamu punya sifat sombong, kamu punya sifat riya, ya. Biar akhirnya humul, kemudian kamu minum racun, bunuh diri, tidak boleh. Cara seperti itu tidak boleh. Jadi menghilangkan, ya, menghilangkan menghilangkan kehidupan, ya, merusak kepada diri dalam rangka humul, itu tidak diperkenankan, haram hukumnya, muharramun, diharamkan secara ijma'. Sebagaimana Allah dawuh, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, janganlah kamu jatuhkan bi aidikum, akan dirimu semuanya, ila tahlukati, kepada kerusakan, tidak boleh. Bi khilafil humuli, berbeda dengan humul. Karena begini, humul itu yang dimaksudkan adalah, kalau itu kan namanya menyakiti diri, bukan humul itu menyakiti diri, mendolimi diri itu namanya, sekalipun alasannya humul. Karena yang namanya humul itu bi khilafil humul, berbeda dengan humul. Karena yang namanya humul itu tidak pernah layafutu, tidak pernah hilang, bi dengan humul apa syai'un, sesuatu min dzalika, dari hal itu. Jadi tidak ada yang hilang dari dari perbuatan atau sifat humul, itu tidak menghilangkan dari apapun. Berbeda dengan Anda ketika Anda mau menyembuhkan penyakit sombong satu misal, Anda kemudian minum khamr, minum whisky, minum arak. Sedangkan arak itu dilarang, diharamkan. Sementara arak itu sendiri zatnya itu merusak kepada badan, kepada tubuh. Maka itu yang dimaksudkan, ini haram karena itu merugikan kepada jasad. Berbeda dengan khumul. Kalau khumul tidak ada yang hilang dari esensi, dari zatnya, itu tidak ada yang hilang, tidak ada yang hilang, ya, tidak ada yang hilang. Satu misal, kamu akan khumul tapi dengan cara mencuri, ya, mencuri itu sendiri dalam rangka kamu menghilangkan biar tidak sombong karena kamu dihormati orang. Gimana caranya biar gila hormat saya itu biar menjadi sadar,
atau gila hormat saya itu biar hilang itu, akhirnya kamu mencuri. Itu tidak dibenarkan. Itu bukan namanya khumul, karena yang namanya bikhilafil khumul berbeda dengan khumul, karena khumul la yafutu, tidak akan pernah hilang, bi dengan khumul apa syai'un sesuatu min dzalika dari khumul. Satu misal, khumul itu hanyalah innama yafutu, bahwasanya yafutu hilang bihi dengan khumul apa al-kamalu, yaitu kesempurnaan. Merasa paling hebat. Nah, itu merasa paling sempurna itu yang akan hilang. Apa yang dimaksudkan wa adapun al-kamal itu nafyul jahi, menghilangkan atau menafikan akan rasa hormat, rasa terhormat. Wal manzilati, dan meniadakan kayak punya posisi satu-satunya yang paling sempurna. Itu. Jadi khumul itu adalah justru innama yafutu bihil kamal. Innama bahasanya yafutu akan hilang. Bi dengan khumul itu al kamalu adalah kesempurnaan. Yang dimaksudkan kesempurnaan, wa huwa adapun al kamal itu nafyul jahi adalah meniadakan. Apa meniadakan? Akan pengen dihormati. Meniadakan akan selalu seakan-akan dirinya yang paling hebat, yang punya posisi. Ya meniadakan itu. Tidak ada yang hilang di situ, hanya menghilangkan, melebih-lebihkan dirinya. Ya, menghebat-hebatkan dirinya itu yang dihilangkan, sehingga orang itu menjadi sempurna. Beda ya, khumul itu beda dengan orang mendzalimi dirinya, dengan orang dengan cara melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Wa asluhu, dan adapun asalnya naful jah. Wal manzila itu wa asluhu, dan adapun asalnya khumul itu al ibahatu, sesuatu yang boleh dengan cara seperti tadi, dalam rangka menghilangkan orang akan gila hormat, gila posisi. Wajaban, dan jawab. Siapa? Ba'duhum, sebagian ulama tasawuf, bi annahu, bahwasanya atau dengan sesungguhnya khumul idza jaza, apabila boleh khumul dengan makan barang haram. Dengan cara apa itu? Lifutil hayatil faniyati, untuk menghilangkan kehidupan yang fana. Fa'ula, maka lebih utama lagi ayajuza, boleh, apalagi ya ayajuza boleh khumul dengan barang haram itu lifutil hayatil daimati, dalam rangka menghilangkan kehidupan yang daimah. Wa yadapun daimah itu al ma'rifatu, ma'rifah. Kalau memang khumul itu boleh, khumul itu boleh, khumul dalam hal berbuat haram itu boleh ya, dengan cara menghilangkan dalam rangka menghilangkan kehidupan di dunia ini, biar tidak menimbulkan gaya satu misal. Kemudian kamu boleh mencuri, apalagi kalau ini kepentingan akhirat, apalagi nanti ini kepentingan akhirat. Itu andai kan boleh loh, karena ini tidak boleh maka ya tidak mungkin. Ya fata'ammalhu, maka renungkanlah hu akan khumul. Wa qissati lusil hamami, dan adapun cerita yaitu pencuri al-hammam, pencuri tempat kamar WC ya. Ini ada cerita tentang pencuri yaitu di kamar WC hammam. Tasyadu, bisa engkau jadikan satu bukti lahu kepada khumul. Wallahu taala alam, wallahu daban Allah taala itu alamu, yang jauh lebih mengetahui. Walaqad sami'tu, dan aku telah mendengar syekhona radhiyallahu anhu, guru kita radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada syekhona, yaqulu dawuh begini, al fakiru as-siddiqu, adapun orang fakir yang benar-benar fakir itu yaqtulu, orang yang memutus, orang yang membunuh nafsahu, akan nafsunya. Fakir bi'adna syai'in, dengan sesuatu yang terendah, minal mubahi, dari perbuatan yang dibolehkan. Jadi yang namanya orang fakir yang jujur, benar-benar fakir yang jujur, qalbiyahnya jujur, adalah orang yang membunuh nafsunya dengan melakukan sesuatu yang tidak populer, melakukan sesuatu yang menjadikan rendah akan nafsu, minal mubahi, dari perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan, seperti minta-minta, ngemis, makan ya di depan rumah dengan tidak pakai baju bagi lelaki satu misal, dengan pakai
kacamata ya, makan di depan rumahnya. Itu bisa saja dalam rangka untuk membunuh daripada nafsunya. Nafsu yang selalu pengen dihormat, kalau tidak tampil ganteng, tidak tampil mewah itu merasa nggak enak, ya. Dan nanti merasa rendah kalau. Nah, dalam rangka meruntuhkan sifat-sifat ingin dipuji orang itu, maka dengan cara-cara seperti itu tuh boleh. Dengan melakukan apa itu bi'adna syai'in, melakukan sesuatu yang terendah. Minal mubahi, dari sesuatu yang dibolehkan. Wal fakirul kadzab, adapun orang fakir yang pembohong, itu yaqau akan melakukan, akan terjatuh, akan jatuh, akan melakukan siapa fakirul kadzab fil muharrami, di dalam membunuh daripada nafsunya itu fil muharrami, yaitu di tempat yang diharamkan, minum-minuman, main judi, ini enggak benar ya. Itu namanya orang fakir yang pembohong. Wala yaqtuluha, dan tiada membunuh ya fakirul kadzab akan nafsu. Kalau begitu justru itu akan menambah nafsu itu. Kalau itu akan menambah nafsu. Kalau orang kemudian ingin membunuh nafsunya minum-minum, nanti kan akhirnya tidak sadar orang itu bisa melakukan penganiayaan kepada orang lain, bisa melakukan zina, kan nanti seperti itu kan, itu malah akan menumbuh kembang biakan nafsu. Wa kana katsiran ma yanha 'anil ahwali dzulmiyah, dan kebanyakan orang itulah cara untuk mencegah dari ahwal yang bersifat dzulmiyah. Wa yaqulu, dan dawu indana, menurut kita, minal mubahi, dari sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yunina, yang menjadikan cukup bagi kita, anil muharrami, dari melakukan hal yang diharamkan, wal makruhi, dan sesuatu yang dimakruh. Menurut kami, kalau memang ada sesuatu yang mubah, maka tidak perlu melakukan sesuatu yang diharamkan atau yang dimakruhkan, cukuplah. Satu misal apa yang membuat orang itu menjadi ya rendahlah di hadapan masyarakat, tapi tidak harus mencuri, tidak harus melakukan suatu perbuatan haram, dan tidak harus melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Apa satu misal yang tidak dianggap viral, tidak dianggap terhormat oleh masyarakat? Apa itu? Kalau Anda lakukan dalam rangka untuk mematikan nafsu Anda, silakan. Wa masu'alu, adapun meminta-minta, fa innama huwa makruhun, sesungguhnya minta itu adalah sesuatu yang dimakruhkan, au haramun, atau diharamkan, kalau tujuannya likos dikutil asbahi ma'al kifayah, kalau tujuannya hanya memenuhi, tujuannya untuk menguatkan badan, padahal orang itu sudah mampu, masih minta-minta, itu bisa makruh, bisa haram. Tetapi ya, kalau ada orang meminta-minta, minta makan, minta minum, ngemis namanya, ya, itu bisa hukumnya makruh, bisa haram. Kalau memang tujuannya ingin mencari makan untuk menguatkan badan, padahal dia punya banyak kekayaan. Wa amma likos dikutil arwahi, tetapi kalau wa amma dan adapun likos dikutil arwahi, dalam tujuan, dalam rangka untuk menguatkan ruh, mental, hatinya, untuk membersihkan hatinya, untuk mendobrak keangkuhan, kesombongan, falaisa bi haramin, maka tidak haram orang minta-minta dalam rangka untuk melatih hatinya biar tidak sombong. Wa qad dzakara, dan telah menjelaskan siapa Al-Qastalani, Syekh Al-Qastalani fi Syarhil Bukhari, di dalam kitab Syarah Bukhari, an Ibnul Arabi, dari Syekh Ibnu Arabi, annahu wajibun 'alal fakir fi bidayati, annahu, sesungguhnya seseorang, katanya wajibun, wajib, 'alal fakiri, bagi orang yang fakir, fi bidayati, pada awalnya. Boleh wajib bagi orang fakir pada awalnya meminta, itu boleh wajib. Karena kalau tidak meminta tidak bisa makan, kalau sudah tidak makan maka akan mati. Fangdurhu, maka lihatlah engkau hu akan hal itu. Wa qul dzakaru, dan telah menjelaskan hu akan penjelasan soal ini, minta-minta ini, fil mabahis al asliyati, di dalam pembahasan kitab yang aslinya, yaitu diantaranya ada di dalam kitab, yaitu Al-Futuhatul Ilahiyat fi Syarhil Mabahis Al-Asliyah, itu ada di sana. Anda bisa nanti ngecek di sana. Mustaufa, hale sempurna penjelasannya. Wa qadzaru mustaufan, hale sempurna penjelasannya di dalam kitab itu. Bangduru, Anda bisa lihat, cek, hu akan
madzakarahu fil mabahis al asliyah. Wasayati dan juga akan datang al-kalamu penjelasan alaihi atas meminta. Insyaallah jika Allah menghendaki inda qaulihi menurut dawuhnya Ibnu Athaillah nanti juga ada di kata mutiara nanti tentang masalah meminta ini. Dengan ucapan katanya Ibnu Athaillah la tamuddanna jangan sekali-kali menjolorkan kamu yadaka akan tanganmu ilal akhdi untuk mengambil minal khalaiki dari makhluk. Jangan kamu gampang mengambil dari pemberian makhluk. Itu nanti ada penjelasan itu. Mudah-mudahan ini meringkas dari penjelasan daripada kitab kitab Iqadul Himam yang telah saya jelaskan dalam 2 episode itu. Ini adalah yang ketiga menjadi satu ringkasan bacaan dan sekaligus menerjemahkan arti perkata dari kitab ini secara perkata sesuai dengan yang didahulukan yaitu Syekh Ibnu Ajibah di dalam kitab yaitu syarah hikam ini yaitu Iqadul Himam. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat wa khairan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.